Maka adapun orang-orang yang mau memberikan hartanya, ini termasuk kriteria orang yang takwa. Dia tidak hanya berusaha menyimpan, tapi dia berusaha dan hasilnya diberikan kepada yang berhak dengan niat mencari ridho Allah. Ini untuk akhirat saya. Jadi harta itu dibagi 3. Satu untuk belanja di dunia. Yang kedua adalah untuk ahli waris. Yang ketiga untuk kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kekuatan hati, kekuatan fisik untuk dapat melakukan ibadah yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Salat fajar yang 2 rakaat saja kita lakukan, itu sudah lebih besar nilainya daripada dunia dan segala isinya. Sabda Rasulullah, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar nilainya lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Tambah lagi langkah kita ke rumah Allah ini, ditambah lagi solat subuhnya, ditambah lagi pahala berjamaah, ditambah lagi kita mengikuti majlis taklim. Pahala mengikuti majlis taklim ini sama dengan solat sunat 100 rakaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pantas kita merasa bergembira karena kita termasuk orang yang dipilih Allah di pagi hari ini untuk melakukan kebaikannya. Dan alangkah meruginya orang-orang yang tidak ditolong Allah untuk melakukan kebaikan yang seperti ini. Dan yang lebih merugi lagi adalah orang-orang yang tidak merasa merugi, tidak dapat melakukan kebaikan ini. Dia ada 2 macam yang tidak dapat melakukannya. Ada yang merasa merugi, tapi dia tidak dapat juga melaksanakannya. Sadar dia merugi, tapi tidak dapat melaksanakannya. Ada yang tidak merasa merugi, tentu ini sudah berkali-kali kerugian. Bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu kita rasa bersyukur dan kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dari itu bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliau adalah utusan Allah untuk membimbing kita, mengajari kita memilih kehidupan yang akan menguntungkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 jalan. Wa hadainahun najdain, kata Allah. Kami tunjukkan kepada manusia itu 2 jalan. Jadi kita memilih. Jangan katakan takdir, tetapi kita disuruh berusaha supaya dapat memilih jalan kehidupan yang menguntungkan. Kita terkadang mengatakan sebentar-sebentar sudah takdir.
sudah takdir. Seolah-olah tidak ada usaha, seolah-olah tidak berfungsi usaha. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah. Pada subuh hari ini kita melanjutkan tentang firman Allah yang menjelaskan kemuliaan orang-orang yang takwa, merupakan hadiah kepada orang yang berhasil membersihkan dirinya daripada dosa zahir dan dosa batin. Di dalam surat Al-Lail dijelaskan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu berbeda-beda. Ini jelas kita lihat di dalam kehidupan kita. Secara garis besarnya usaha kita dua macam. Ada yang berusaha berjalan menuju keberuntungan, membuat kebaikan. Ada pula yang berusaha berjalan berbuat kerugian. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang sukanya minum-minum, berjudi dan segala macam, melampiaskan hawa nafsunya di dunia ini. Itu satu jalan. Dan ada pula yang mengekang hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, dan berusaha memperbuat kebaikan. Lalu dijelaskan oleh Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang mau memberikan hartanya, ini termasuk kriteria orang yang takwa. Dia tidak hanya berusaha menyimpan, tapi dia berusaha dan hasilnya diberikan kepada yang berhak dengan niat mencari ridho Allah. Ini untuk akhirat saya. Jadi harta itu dibagi tiga. Satu untuk belanja di dunia. Yang kedua adalah untuk ahli waris. Yang ketiga untuk kita di akhirat. Selalu dibagi tiga hendaknya, walaupun tidak sama persennya. Ini pola hidup orang yang akan beruntung. Dia mau memberi, namun di dalam memberi ini bapak-bapak, ibu-ibu, perlu pula diketahui mana yang paling utama, prioritasnya. Karena kalau kita baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak juga manusia yang tertipu di dalam memberikan harta. Terkadang yang memberikan harta itu ada sedikit kelihatan ciri-ciri ria. Bagaimana maksudnya? Kalau akan dilihat orang, itu rajin dia. Tapi kalau tidak akan dilihat orang, kurang semangatnya. Ini kita harus hati-hati. Membelanjakan harta ini ada yang lebih besar nilainya dan ada yang kurang nilainya. Kalau umpamanya menolong orang yang kesulitan, dia mau berusaha, tapi berusaha pun kita ada masa-masa sulit. Sulit dia dibantu, itu lebih besar nilainya daripada umroh kedua kalinya atau ketiga kalinya. Tapi lain dalam kenyataan. Kalau dalam kenyataan, umpamanya ada orang yang kesulitan, padahal jelas itu umpamanya tetangga, dia mau berusaha, tetapi ada masa-masa sulit, datang dia minta tolong, Bu, Pak, tolong dulu.
saya mau meminjam. Berapa? Agak 500.000. Karena kita khawatir sulit dia membayar. Tidak ada. Kenapa? Takut tidak dibayar. Tapi sudah itu baru berangkat umroh yang ketiga kalinya. Ini keliru. Nah, keliru. Kenapa? Membantu saudara kita yang kesulitan itu dapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Tam, kata Rasulullah, sempurna pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Yang dimintanya berapa kebutuhannya menutupi kesulitannya? Pamannya 500.000. Atau taruhlah 1.500.000. Nilainya hanya 1.500.000. Tapi pendapatannya sama dengan pahala haji dan umroh. Kalau kita berangkat berapa? 30 juta. Bapak-bapak, ibu-ibu, tapi tentu kita kelompok miskin pun tentu harus memperlihatkan pola hidup yang baik agar orang kaya tidak pula pelit, tidak dia benci melihat pola hidup kita. Karena orang miskin pun memang banyak juga yang pola hidupnya yang tidak menyenangkan. Sudah diberikan Allah hidupnya pas-pasan, masih disisihkan lagi untuk yang haram. Sudah pas-pasan diberikan Allah, disisihkan kepada yang haram. Akhirnya kurang kebutuhan. Dikatakanlah sulit. Padahal rupanya karena ada disisihkan kepada yang tidak perlu. Untuk togelnya lagi. Untuk mirasnya lagi. Tentu kurang juga rasa kasihan orang yang kaya melihatnya. Sulit pun dia, apa kata orang kaya? Pantas. Ya, pantas. Kenapa? Salah pola hidup. Jadi hendaknya sama-sama diperbaiki supaya kita ini saling menyayangi. Jadi mau memberi harta tidak pelit, wattaqo, dan dia mau bertakwa. Kalau dilihat di dalam tafsirnya, takwa ini dia menjauhi dosa-dosa. Itu pengertian takwa. Bukan banyak ibadahnya, bukan itu. Takwa menjauhi dosa-dosa. Supaya jauh daripada dosa, kerjakan kewajiban, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang subuhan. Kalau sudah ditinggalkan itu, syaratnya lagi wasaddaqo bil husna, dan dia membenarkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah dan yang disampaikan Rasul. Apa kebaikan-kebaikan itu? Umpamanya kalau bersedekah dapat umpamanya pahala berlipat ganda, bukan 700 kali lipat, tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya lebih daripada 700 kali lipat. Membaca Quran satu huruf memang ada hadisnya 10 kali lipat, 10 dalam satu huruf. Tapi seperti yang kita dengar disampaikan oleh Ustaz kita minggu pagi, bisa 700 kali lipat dengan cara membaca, memahami, menghayati. Masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian kita hari Minggu pagi? Baca, pahami, hayati. Bisa sampai lebih daripada 700 kali lipat. Itu kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah, disampaikan oleh Rasul. Yakin kita ada taman sorga di alam barzakh bagi orang yang berbuat baik. Yakin kita ada suatu nikmat di padang mahsyar bagi orang yang takwa, dapat perlindungan dari Allah. Dan yakin kita mudah urusan menjelang mati, di dalam kubur, di padang mahsyar bagi orang yang takwa.
sodako, dia benarkan itu semuanya. Apa tandanya dibenarkan? Buktikan dengan usaha. Dilakukan kebaikan itu. Nah, itu tanda pembuktian. Kalau hanya membenarkan saja, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan, itu iman Abu Jahal itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Iman Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu beriman. Kalau kita kaji secara kata asal iman, Abu Jahal itu iman. Apa buktinya? Satu hari bertemu seseorang dengan Abu Jahal alias Abul Hakam. Sahabatnya ini bertanya kepadanya, "Wahai Abul Hakam, bagaimana pendapatmu tentang ajaran baru yang dibawa Muhammad itu?" Maka Abu Jahal alias Abul Hakam menjawab, "Muhammad itu tidak pernah bohong." Berarti dia yakin, dia percaya, iman dia tentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Tetapi dia tidak mau menerimanya. Dia iman, dia percaya, tapi dia tidak mau menerimanya. Persis seperti keyakinan hidup kita bernegara di Indonesia. Bagaimana? Kita juga di Indonesia meyakini Islam itu bagus, tapi tidak menerima ajaran Islam sebagai peraturan. Nah, itu. Jadi masih mirip-mirip Abu Jahal. Bukan pribadi kita ini, kehidupan bernegara. Pantas begini kita. Imannya iman Abu Jahal. Iya. Nah, ada yang tidak mengaku Islam bagus, Qurannya bagus, diperlombakan, tapi jangan aturannya buat. Cuma dibaca-baca, diperlombakan. Aturannya, oh jangan. Nah, itu Abu Jahal itu. Abu Jahal juga demikian. Nah, bagaimana Muhammad, ajaran yang dibawa Muhammad itu bagus. Muhammad itu tidak pernah bohong. Berarti itu betul dari Allah. Lalu kenapa kamu tidak mau mengikutinya? Kalau saya ikuti nanti ributlah wanita-wanita Quraisy ini, katanya. Kenapa? Dulu Abu Jahal membantah, sekarang mengikut. Kalau dia mengikut tentu ribut. Takut ribut, maka dia mempertahankan kekafirannya. Jadi ada juga orang ini yang enggan mengikuti kebaikan karena harga diri. Enggan menerima kebaikan karena harga diri. Ini Abu Jahal ini, kalau ada yang seperti ini, kemanakannya mungkin menantunya. Kita rasakan, kalau yang benar disampaikan orang itu terima saja. Kalau mau menerima kebenaran itu Umar bin Khattab. Sudah mau mengeksekusi orang yang mabuk dia, maka orang itu mengingatkan. Dengan ayat, dia bertanya-tanya, siapa tadi yang mabuk di sini? Kata orang itu, Umar, kamu telah melanggar ayat Allah. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari rahasia orang. Diam Umar. Jadi dia mau diperingati dengan ayat. Bukan sombong dia, bukan dikatakan dia makar, tidak dikatakannya teroris. Orangnya beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau mengikuti ini, mau memberikan harta kita di jalan Allah semata-mata mengharap ridho Allah, wattaqo, menjaga diri dari perbuatan dosa, membenarkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah, yang disampaikan Rasul, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan baginya untuk kebaikan-kebaikan.
orangnya mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Diringankan Allah hatinya, tidak berat perasaannya untuk melakukan kebaikan. Lalu kalau dibaca di dalam kitab tasawuf, yang membuat kita itu berat berbuat baik apa? Dosa. Yang membuat kita berat berbuat baik itu adalah dosa. Terkadang hanya cinta dunia saja, bukan dosa umpamanya, hanya kuat angan-angan kita soal dunia. Ingin mencapai begini, ingin mencapai kesuksesan dunia, ingin jaya dunia. Itu saja sudah merusak kepada kekuatan untuk mengerjakan ibadah. Akan panjang angan-angan sehingga lalai daripada ibadah. Maka itu semuanya harus dihapus hendaknya semuanya. Jauhi hubbul mal, cinta harta. Boleh kaya harta, tapi jangan cinta harta. Kemudian juga hubbud dunya, cinta dunia. Itu juga merusak kepada ibadah. Hubbur riyasa, cinta jabatan, itu juga akan merusak kepada ibadah. Kalau di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah, kalau ditawarkan jabatan, mereka merasa keberatan. Kalau bukan karena perintah atasan, mereka tidak suka jabatan. Berbalik, kontra dengan zaman sekarang. Kalau kita sekarang, itulah yang dicari-cari. Berarti jauh bedanya dengan zaman Rasul. Jauh. Mereka khawatir kalau diberikan jabatan takut tidak mampu melaksanakannya. Mereka khawatir akan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada niat memperbaiki, silakan. Tapi kalau hanya niat mencari kemewahan, tidak usah. Di sisi Allah nanti sulit. Kemudian, dimudahkan baginya membuat kebaikan-kebaikan. Semangat datang. Kekuatan diberikan Allah. Berapa banyaknya orang yang kelihatannya badannya rontok, tapi mampu melakukan kebaikan karena dia itu orangnya bersih. Tapi betapa banyaknya orang yang kelihatan badannya tegar, kekar, tapi kalau soal ibadah sulit. Apa yang membuatnya ini? Dosa. Mungkin hati berkarat karena harta yang haram. Mungkin hati berkarat karena cita-cita dunia yang ingin mencari kejayaan dunia, mencari kemewahan dunia. Palcaro mandelingna marlomben-lomben. Marlomben. Sianudung sonon mak. Sianung daputi ama songonon. Ulang garina nasosoni busengi ba. Jadi melihat seseorang tentang dunia, tidak melihat seseorang tentang akhirat. Kalau umpama orang yang baik itu dilihat orang dari segi akhirat. Si anu itu mampu dia ke masjid. Kenapa saya tidak bisa? Saya sibuk. Berarti saya yang kurang pandai mengatur kegiatan. Harus saya atur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hendaknya berlomba kepada kebaikan, bukan berlomba soal dunia. Dunia ini hanya sebatas sarana. Boleh kita mencari dunia, tapi niatnya sebatas sarana. Bukan merana karena dunia. Banyak pula bapak-bapak, ibu-ibu. Dia bukan dijadikannya dunia ini jadi sarana. Dia dijadikan dunia ini merana.
kasihan. Jadi oleh karena itu, ini hanya pola pikir yang perlu kita perbaiki. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Betul-betul. Nah, lam yang di situ ada lam untuk menguatkan, taukid namanya dalam bahasa Arab. Walal akhiratu, betul-betul, sungguh-sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama, yaitu dunia. Dunia ini dikasih pun kepada kita semuanya tidak sampai setetes nilai sorga. Kalau dibandingkan pamannya sorga itu lautan, dunia ini tidak sampai satu tetes daripada air lautan itu. Rasulullah mencontohkan, masukkan katanya jari-jari ke lautan, kemudian tarik jari-jari itu, seberapa air yang melekat pada jari-jari, itulah bandingannya dunia, dan seberapa air yang tinggal di lautan, itulah sorga. Cukup bodoh orang yang mengejar dunia. Cukup cerdas orang yang menjadikan dunia sebagai sarana untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat subuh yang saya muliakan, karena waktu yang membatasi, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita ditolong oleh Allah. Jadi kita selalu mengharap tolongan Allah di dalam meningkatkan kebaikan kita. Kalau meningkat kebaikan kita, puji Allah. Alhamdulillah, saya ditolong Allah. Kalau kita berhasil mendapatkan kebaikan, puji Allah. Alhamdulillah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan mendapatkan kebaikan ini semuanya kecuali dengan tolongan Allah. Kalau ada orang nampaknya berbuat jahat, la haula, tidak ada daya upaya untuk menghindari keburukan illa billah, kecuali dengan tolongan Allah. Jangan mencaci, tapi syukur kepada Allah, kita dihindarkan Allah daripada keinginan yang seperti itu. Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.